Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ada di video tutorial pengisian atlas bagian kedua ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengisi ya, kalau teman-teman mengikuti ya, di bagian yang pre-engagement ya. Yang ini dari A110 sampai A160. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke bagian risk assessment. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai di A240 ya, jadi separuhnya dulu. Oke, teman-teman, kita masuk ke A210. Silakan langsung diklik ya. Ini tentang materialitas awal. Jadi, ketika kita melakukan planning audit ya, ini salah satu hal yang penting ya untuk menentukan materialitas. Oke, ini kebetulan udah saya isi ya. Jadi, di bagian ini kita akan mengisi terkait dengan berapa angka materiality yang akan digunakan oleh tim audit ya untuk seluruh proses audit ke depannya. Nah, teman-teman jangan lupa diisi siapa yang menyiapkan dan siapa yang mereview, silakan bebas saja. Kemudian tapi umumnya ya untuk materiality ini bisa disiapkan oleh ketua timnya ya, yaitu Pak Eka. Di sini kita isi, ini akan otomatis terisi kalau teman-teman sudah mengisi data laporan keuangan ya yang kita isi di video sebelumnya. Dan kemudian di sini juga ada guidance-nya 3-7% gitu ya, laba sebagai acuan utama untuk menentukan materiality. Tapi bisa jadi ya, teman-teman, misalnya yang diaudit itu entitas nirlaba gitu ya. Ketika kita nggak menggunakan laba sebagai basis yang stabil, maka kita bisa pakai pendapatan atau beban 1% sampai 3%, atau bisa pakai aset maupun ekuitas gitu ya. Jadi tergantung ya teman-teman dalam menentukan materiality ini. Tidak semua perusahaan itu sama ya, pastinya beda-beda dan apa namanya, basisnya juga beda. Nah, ini kita langsung masuk ke sini ya. Kita isi nih di bagian sini 5%, 50%, dan 5%. Ini bisa teman-teman lihat ada di informasi soal ya. Bentar saya buka dulu informasi soalnya. Informasi kasus ya, sorry. Oke, jadi kalau teman-teman buka di informasi kasus, itu ada di halaman 11 ya. Materialitas. Di sini ada notes, auditor membuat judgement penentuan materialitas keseluruhan mengacu pada laba sebelum pajak dengan margin 5%. Margin penentuan materialitas pelaksanaan adalah 50% dan margin ambang batas yang tidak dikoreksi adalah 5%. Sampling menggunakan 70%. Nah, angka-angka inilah yang kita masukkan ke tempat yang tadi ya. Jadi materialitas ini apa namanya tadi ya, basisnya bisa laba, bisa aset, bisa pendapatan atau beban tergantung nature dari perusahaannya ya. Intinya apa? Materialitas ini kan adalah angka yang bisa ditolerir oleh auditor ya. Misalnya kalau dia di bawah 5% gitu ya, maka bisa dikatakan itu bukan salah saja material. Misalnya dia menemukan kesalahan gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu berarti itu salah saja yang material dan harus dikoreksi ya. Jadi ini kaitannya dengan apa namanya, materialitas itu kan terkait dengan seberapa besar angka itu akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan ya, keputusan dari si pengguna laporan keuangan gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini ya tadi ya. 5%, di sini kita masukkan, pilih ya teman-teman laba sebelum pajak, nanti dia akan keluar angkanya. Kemudian kalau teman-teman masukkan 5%, di sini juga angkanya akan keluar otomatis. Berarti yang dibilang material adalah 750 juta ya, karena kan ini dalam jutaan. Jadi ketika ada, ini materiality keseluruhan ya, salah saji dari keseluruhan laporan keuangan di atas 750 juta, maka itu bisa disebut salah saji yang material. Dan ketika salah saji itu tidak dikoreksi oleh klien, maka kita tidak bisa mengeluarkan laporan atau opini audit wajar tanpa pengecualian, gitu ya. Nah, karena wajar tanpa pengecualian itu harus yang di bawah ini, gitu ya, salah sajinya. Kemudian, ini kan tadi materialitas pelaksanaan ya. Ini 50% dari si materialitas keseluruhan, berarti 375 ya. Nah, ini dipakai
kapan nih kita pakai yang 750, kapan yang 375 gitu ya. Kalau 750 ini adalah keseluruhan laporan keuangan, baik yang ada di neraca, laporan laba rugi, cash flow, dan sebagainya. Tapi kalau yang 375 ini kita bisa pakai di level akun gitu ya. Misalnya ketika kita ngecek cash, ketika kita ngecek sales. Nah, itu jangan sampai salah saja melebihi ini. Kemudian ada ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, yaitu 5%. Jadi kalau misalnya ini 5% dari sini ya, teman-teman, dari eh, materialitas pelaksanaan. Jadi kalau ada salah saji di bawah 19 juta misalnya gitu ya, itu nggak perlu dikoreksi, nggak apa-apa. Tapi kalau di atas itu baiknya dikoreksi kayak gitu. Jadi ini adalah angka-angka yang harus ditentukan oleh auditor ya sebelum kita melakukan prosedur audit pemeriksaan substantif gitu ya. Nah, di sini pertimbangan profesional memilih acuannya bisa teman-teman tulis juga ya. Misalnya kenapa memilih 5%, kenapa laba sebelum pajak gitu ya. Ini karena apa? Karena sifat dan ukuran perusahaan, serta perusahaan memperoleh keuntungan dalam 2 tahun terakhir. Jadi, kenapa kita memakai laba? Karena sifat dan ukuran perusahaan, misalnya memang sudah common untuk perusahaan manufaktur di bidang otomotif, dan dengan mempertimbangkan segala risiko, kita memakai laba gitu ya. Dan di 2 tahun terakhir memang dia mencetak laba gitu ya. Dan bisa jadi pertimbangan lainnya, tergantung nanti partnernya atau manajernya ketika diskusi mereka pakai, judgement-nya apa. Kemudian untuk, materialitas pelaksanaan ini pertimbangannya adalah risiko inheren yang tinggi terkait dengan pengakuan pendapatan, oke, dan struktur pengendalian internal perusahaan belum sepenuhnya terintegrasi. Ini misalnya ya, ini contoh aja teman-teman, karena nanti kenapa kita pakai 5,5-nya ini, kenapa tinggi banget gitu ya PM-nya, atau materialitas pelaksanaannya, karena dia menilai ada risiko inheren, risiko melekat yang tinggi gitu terkait dengan, revenue recognition atau pengakuan pendapatan atau bisa juga yang lain. Jadi angka ini tuh, apa namanya, bisa 50 sampai 80 ya. Oh, justru dia pakai yang terendah ya. Jadi kan 50 sampai 80% dia pakai yang angka terendahnya nih yang 50. Kenapa? Karena ini gitu. Kemudian, kenapa pakai yang 5%, justru ambang batas yang tidak dikoreksi 5%, karena misalnya gitu ya, ukuran dan kompleksitas entitas dan kualitas pengendalian baik SPI maupun pengelolaan TI-nya sudah oke gitu ya. Jadi ini nanti akan diisi oleh manajer dan partnernya, tapi ini sebagai contoh ya. Oke, nanti di sini teman-teman apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality ini, misalnya si partner menemukan ada satu akun yang perlu materialitas khusus buat dia sendiri gitu, ini bisa nanti di-tick gitu ya. Cuma kalau di sini nggak ada. Buat teman-teman klik yang ini, mapping materialitas saldo akun. Nah, kalau udah teman-teman klik, di sini nanti akan keluar ya, kayak summary-nya aja sih. Materialitas overall materiality, performance materiality tadi ya, 375. Kemudian ini kalau ada yang spesifik di sini ya, nanti tinggal dimasukin kalau misalnya nanti teman-teman dapat klien yang ada akun-akun yang mau punya materialitas yang beda dengan yang lain, tidak 375 ini gitu ya. Itu bisa dimasukin di sini, terus masuk saldo akun nanti akan muncul sendiri. Misalnya kita coba dulu ya. Nah, kita mau AR. Nah, ini dia akan munculin ya saldo AR yang udah kita masukkan sebelumnya. Misalnya dia, saya mau AR ini diperiksa secara khusus karena banyak piutang tak tertagih misalnya ketika dia ngecek ya. Piutang tak tertagihnya tinggi banget nih, tapi tidak dicadangkan gitu. Ya, jadi dia mau materialitinya khusus gitu. Terus nanti dimasukin di sini misalnya PM-nya nggak 375 gitu ya, nggak berapa tadi 5% dan 50, dia mau lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Biasanya kalau spesifik sih lebih rendah ya materialitas. Semakin kecil kan akan semakin berat atau semakin intensif audit yang dilakukan kayak gitu. Nah, itu contoh ya kalau mau ada specific materiality. Nah, ini adalah data saldo laporan keuangan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ini adalah akun-akun yang material-material gitu ya. Ini yang SM ini kalau kita isi di sini tadi ya. Misalnya tadi ini kan enggak ya. Misalnya utang deh. Nah, coba. Nah, ini nanti utang dia akan muncul di sini SM gitu ya. Jadi karena enggak kita hapus dulu. Nah, ini keterangannya untuk SM akan narik dari sini ya nanti dia. Dari yang di depan tadi sih kayaknya. Oke, jadi ini sekilas aja ya. Situ kita balik dulu ke ini udah ya teman-teman mengisi materialitas. Jangan lupa ini diisi entitasnya normal,
atau nirlaba atau apa gitu ya. Kita kan pakai yang normal ya, identitas normal. Kemudian kita bisa balik dulu ya, materialitas sudah 210, sekarang kita ke 220. Yaitu apa tadi? Prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Nah, di sini teman-teman ada dua nih ya, analisis perbandingan antar periode dan analisis rasio keuangan. Jadi gini teman-teman, ketika kita masuk klien atau akan mengaudit sebuah perusahaan, kita harus lakukan satu prosedur yang namanya analytical procedure ya, atau prosedur analitis. Jadi dia itu sebelum kita cek dokumennya atau melakukan cek control gitu ya, test of control, tes substantif, kita tuh akan meminta angka kan. Laporan keuangan kan kita udah punya tuh sementara ya, yang belum diaudit. TB-nya ya, trial balance tahun lalu yang sudah diaudit dan trial balance tahun ini yang sudah yang belum. Itu akan kita lakukan perbandingan data antar periode. Jadi tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini apakah ada kenaikan atau penurunan atau stagnan gitu ya. Di sini di bagian A2201. Kalau di sini adalah rasio. Nanti kita akan lihat ya likuiditasnya, solvabilitasnya, profitabilitasnya, dan itu akan kita analisis apakah angka-angka yang di tren itu, di fluktuasi itu eh, wajar atau enggak gitu ya. Kita klik yang ini. Oke, silakan ini teman-teman isi ya di bagian kuning karena yang putih ini kan sudah terisi ya. Saya zoom in dulu. Nanti teman-teman jangan lupa isi ini. Siapa yang isi gitu ya. Kita bisa pakai anggota tim. Kemudian nanti ini kan kita simpulkan di sini ya. Sebelum mengisi yang ini, ya kita isi di sini. Nanti kan di tempat teman-teman itu ini masih kosong ya, analisis vertikal tahun lalu, analisis vertikal tahun ini. Kemudian di sini ada oh itu aja sih yang perlu diisi. Yang sini dia udah otomatis terisi. Kalau ini dia membandingkan tahun lalu dengan tahun ini ya. Tapi yang dianalisis tuh sebenarnya yang ini ya teman-teman, nanti yang kita isi ini adalah analisis dari perbandingan tahun lalu dan tahun ini. Sedangkan kalau analisis vertikal ini adalah dia membandingkan misalnya nih beban itu kan adanya di laporan laba rugi ya, berarti kita bandingkan dengan penjualan ya nih. Jadi nanti teman-teman masukin aja rumusnya 5.000 dibagi 300.000. Oh oke, jadi bebannya itu adalah 1,7%. Beban pajak, pajaknya adalah 1% atau hampir 2% dari total penjualan. Jangan tahun lalu, teman-teman bisa lihat itu 1,5. Ini nanti tinggal di copy aja rumusnya ya. Jadi isi dulu yang AA ini ke bawah, baru copy ke kolom yang AF ya. Kemudian kalau cash and cash equivalent ini karena dia di bagian neraca, berarti dia ke total aset ya. Sorry. Yang ini nih. Nah, teman-teman bagi aja 90.000 dibagi berapa nih? 400 ya, 300.400 juta. Karena ini sama ke bawah rumusnya, teman-teman bisa absolutkan di sini ya. Lalu tarik rumusnya ke bawah, jadi nggak usah diketik satu-satu gitu ya. Dikasih absolut di sini ya. Teman-teman masih ingat ya caranya ya, ada di video Excel Tricks, cara mengabsolutkan sel. Tinggal pakai F4 aja, F4. Nanti ini juga sama nih rumusnya. Tuh ya, dia ke aset. Nanti teman-teman cek kalau dia akunnya udah ganti, ke pendapatan dia balik lagi ke sales ya. Kalau pendapatan dia dibagi dengan sales. Tapi kalau untuk yang di neraca dia ke aset dah. Kalau ini teman-teman udah isi, tinggal di copy ke sebelah sini. Ya, di copy. Nah, ini abaikan aja minusnya. Sebenarnya kan dia analisis vertikal ya, jadi harusnya nggak ada minus. Ini minus karena saldo normal dari asetnya kan dikredit, makanya dia ada minus. Tapi ini dibacanya bukan minus gitu ya, bukan ya, tapi 3,4%. Misalnya kalau teman-teman mau hilangin minusnya, kasih minus aja di depan, nanti biar dia hilang gitu ya. Bisa nih. Yang ada minus-minusnya boleh teman-teman tambahin ya nanti. Oke, kalau udah teman-teman, yang dimaksud dengan analytical procedure itu yang sebelah kanan ini sebenarnya. Sebentar, saya freeze dulu ya, karena ini biar ngebacanya enak. Jadi kita taruh sini, lalu kita freeze. Nih ya, freeze panes, teman-teman klik. Oke, biar kita bisa gerak ke kanan. Nah, misalnya nih ya. Nah, jadi teman-teman untuk mengisi deskripsi analisis perbandingan, ini yang namanya analytical procedure, yaitu kita menganalisis kenapa sih dia naik, kenapa dia turun, itu wajar nggak gitu ya. Misalnya nih, ini kan pajak. Jadi yang teman-teman lihat adalah kolom yang ini ya. Pajak itu naik 1.000 atau sebesar 25%. Kenapa pajak naik? Oke, karena
Dia naik 25% karena adanya kenaikan profit, ya nggak sih? Jadi teman-teman ketika melakukan analytical procedure harus mencari alasan rasionalnya ya. Ini kan masih preliminary ya, jadi masih tahap awal audit. Mungkin kita wawancara ke klien juga masih terbatas, jadi teman-teman ketika melakukan analytical procedure di awal ini bisa menganalisis dari data yang teman-teman udah punya gitu ya. Misalnya dari laporan atau detail-detail yang sudah dikasih klien. Kalau misalnya masih belum bisa wawancara langsung, tapi kalau sudah bisa wawancara ke klien akan lebih baik kayak gitu. Ya. Nah, untuk analytical procedure sendiri ya teman-teman, ini kita lakukan 3 kali ya. Jadi ketika planning dan kemudian ketika proses auditnya sendiri ketika kita sudah ke klien dan ketika akan closing atau report. Jadi kita akan melihat before, terus ketika ngaudit dan ketika audit sudah selesai. Apakah ini akan berubah gitu ya? Bisa jadi berubah kalau nanti ada adjustment ya, kalau ada koreksi di auditnya, di akun-akun tertentu. Oke, kita lihat ya, misalnya ini. Kemudian cash and cash equivalent dia naik 28,6%. Nanti teman-teman cek kenapa dia bisa naik 20.000. Ternyata nanti kalau teman-teman cek di trial balance, lihat ya di lampirannya yang di laporan keuangan itu dia ada yang di Excel filenya ya, itu dia naik karena ada kenaikan kas di Bank RBI gitu kan. Berarti apa namanya, dan juga didorong oleh peningkatan laba dan sebagainya. Nanti teman-teman silakan diisi gitu ya. Dan ini sangat eh, critical thinking, analytical thinkingnya di sini akan sangat terasa gitu ketika menjadi auditor. Karena kita melakukan prosedur analitis ini di 3 kali, selama 3 kali itu ya, sama audit. Oke, nanti teman-teman silakan diisi. Misalnya apa ya yang menarik itu di sini, sebentar nih saya turunin. Nanti ini teman-teman diatur-atur ya baris-baris yang di apa namanya di kertas kerja kalian, di blok aja lalu di wrap ya, di wrap teks yang ini. Nih ya, di wrap. Jadi dia tulisannya nggak ke kanan terus gitu. Jadi nggak kepotong kayak gini, tapi dia ke bawah, di wrap. Kemudian nanti diratain, rata kiri, rata atas gitu. Jadi rapi. Seperti ini untuk semuanya ya. Oke, nanti bisa teman-teman baca ya. Yang menarik itu, misalnya ini ya. Misalnya ketika teman-teman menganalisis kenaikan account receivable. Oh, AR dia naik loh 33%. Berarti teman-teman harus cari pasangannya gitu ya. Apa ya yang bisa bikin AR naik? AR itu kan temennya sales ya nggak? Berarti teman-teman cek salesnya atau penjualan. Oh ternyata penjualan naiknya 15% gitu. Berarti inline ya. AR naik, sales naik. Tapi AR ini naiknya jauh lebih besar, hampir 2 kali lipatnya. Kenapa ya gitu. Jadi nanti itu bisa jadi bahan analisis berikutnya. Misalnya di sini ya, ini mengindikasikan adanya pelonggaran kebijakan kredit. Jadi orang itu mungkin ya, ini kan kita masih apa memperkirakan gitu ya. Mungkin tahun lalu orang untuk membeli itu ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, tapi tahun ini syarat itu dilonggarkan, jadi penjualan meningkat, tapi piutangnya malah naik gitu ya. Gitu, 2 kali lipatnya. Ya, ada perlambatan dalam proses penagihan piutang dari pelanggan pada tahun 2024 dibanding 2023 gitu ya. Kemudian misalnya apalagi ya, misalnya ini utang jangka panjang menurun, berarti dia udah bayar utangnya, kemudian pertumbuhan laba meningkat gitu ya. Sini nanti teman-teman silakan apa boleh disalin ya ini jawabannya sambil dipelajari ya. Oh ternyata kalau HPP naik itu indikasinya eh apa namanya efisiensi biaya misalnya kayak gitu ya. Kenapa nih? Karena HPP-nya naiknya hanya 11%. Sedangkan penjualannya naiknya 15%. HPP kan inline ya. HPP itu kan modal kita gitu ya. Ini kan penjualannya. Ini naiknya tidak sebesar penjualan. Berarti bagus dong ya nggak? Kita bisa dapat penjualan yang lebih tinggi dengan sedangkan biayanya tidak naik setinggi itu gitu. Berarti ada efisiensi kayak gitu ya. Oke, silakan nanti dilengkapi. Kemudian ini saya tunjukin ini sampai office equipment. Kemudian dari office equipment, nih ya PPI. PPI tetap stabil, kenaikan utang.
Ini bagian modal, beban, dan beban administrasi ya. Oke, kita balik sekarang. Oh ya, ini karena di freeze jadi nggak bisa naik ke atas. Kita buka freeze-nya. Nah, di unfreeze saja teman-teman di sini ya. Oke, kita balik sekarang ke tadi yang A220.1, sekarang kita ke analisis rasio keuangan. Ini sama ya. Jadi diisi dulu siapa yang menyiapkan, kapan, dan di reviewnya. Ini otomatis akan terisi kalau teman-teman sudah isi laporan keuangan. Eh, oh ya tadi saya lupa ya, ada kesimpulannya ya harus diisi. Sorry. Ini kesimpulannya, nah ini harus diisi ya. Hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji gitu ya. Kita anggap semuanya normal di kliennya ini ya. Sekarang kita ke sini. Nah, ini bedanya adalah dengan yang tadi, ini rasio teman-teman. Kalau rasio itu kan kita mau mengukur gitu ya. Tapi ini juga kita bisa bandingkan dengan tahun lalu, apakah rasionya membaik atau justru memburuk gitu ya. Nah, ini biar gampang nanti teman-teman di-wrap juga sama. Dan ini karena kosong ya, masukkan rumusnya. Rumusnya ada di sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, sini ya rumusnya. Jadi caranya supaya enak ngelihatnya ini bisa teman-teman apa namanya? Teman-teman bisa split halamannya di sini, klik taruh kursornya di sini lalu view dan split. Nah, dia akan kebagi dua nih ya. Jadi yang kanan gerak untuk ngasih tahu rumus, yang kiri dia tetap. Dan misalnya teman-teman mau bikin rasio lancar ya. Rumusnya aset lancar dibagi utang jangka pendek. Ya, rumusnya kayak gitu. Nanti teman-teman kerjakan semua. Ini satu aja kerjain yang untuk 2024, 2023 nanti tinggal copy rumus aja. Dan misalnya ada nggak semua harus diisi ya. Misalnya kayak apa apa ya sebentar yang nggak perlu diisi nih, nggak perlu diisi, atau ada yang relate dengan bunga nih ya, karena dia nggak ada beban bunga maka nggak perlu diisi gitu. Jadi misalkan teman-teman kerjakan ini ya, rasio-rasio ini juga sebagai bahan analisis auditor untuk menilai tingkat likuiditasnya klien, solvabilitas klien, profitabilitas. Jadi melihat nih company yang kita audit ini sehat nggak sih gitu ya. Jadi rumusnya ada yang ke atas ini ya, aset di atas, aset, utang, beban, pendapatan, dan ini yang lebih detailnya ada di bawah. Nanti silakan diisi ya. Mungkin ini saya tunjukkan dulu jawabannya biar nanti teman-teman bisa cek ya apakah hitungannya sudah benar atau belum. Silakan ini dari rasio lancar sampai ROE ya. Kemudian untuk analisisnya sendiri, nah ini ya, saya tutup dulu splitnya. Analisisnya juga teman-teman isi ya, ini sama dengan yang tadi, cuma di sini kayak lebih ke, kita bisa, ini enggak, oh oke bisa nih ya, kita freeze. Bentar. Nah ini bisa geser ya. Teman-teman cukup perhatikan yang ini aja ya kan, yang periode ini 2004 dan 2023, saya gedein dikit. Salah. Nah ini ya. Rata industri kan kita nggak tahu ya. Misalnya nanti teman-teman bisa dapat data rata-rata industri berapa sih rasio lancarnya gitu ya di bidang yang sama. Misalnya saya kecilin dulu. Nah ini misalnya ya belum bisa sama nggak? Oke. Ini kayaknya formatnya. Ini harusnya 1,64 ya. Jadi samain formatnya. Jadi rasio lancar naik, turun ya. Turun dari 1,64 ke 1,58. Sebenarnya turunnya nggak terlalu jauh ya. Saya gini penjelasannya, dia turun namun posisi likuiditas sebenarnya kuat karena didukung oleh kualitas aset yang baik. Kemudian rasio kas. Ini rumus siapa nih?
Rasio kas meningkat dari 0,72 ke 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan dana tunai yang lebih dari cukup untuk menutupi 75% utang jangka pendek. Jadi ini kan kas dibagi dengan utang jangka pendek ya. Berarti semakin tinggi itu semakin bagus karena kas kita berarti banyak gitu ya. Cukup untuk membayar utang jangka pendek kita ya. Ini naik ya gitu. Jadi nanti teman-teman analisis seperti itu. Kemudian rasio cepat. Nah, ini ada peningkatan menunjukkan likuiditas perusahaan tidak lagi bergantung. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah yang teman-teman lakukan ketika ngaudit ya. Jadi tidak hanya ngecek-cek dokumen, datang ke gudang enggak, tapi lakukan juga analisis. Oke? Dan harus dilihat kaitannya dengan yang lain ya. Misalnya apa ya yang menarik tadi nanti coba teman-teman lihat di penjualan gitu ya. Terdapat peningkatan jumlah signifikan dalam kecepatan penjualan. Jadi turnovernya naik ya. Nih lihat nih. Eh sorry sorry. Iya, ini kan jumlah hari ya. Hari tadinya kita kalau jualan itu butuh 50 hari untuk menjual gitu ya rata-rata satu barang gitu. Tapi sekarang cuma cukup 30 hari gitu, 29 hari. Dari 49 jadi 29 berarti bagus dong, lebih cepat. Nah, di sini kita jelasin nih, terdapat peningkatan cukup signifikan. Nah, ternyata kita dapat info dia ganti strategi penjualan nih tahun ini gitu ya. Makanya naik. Karena penjualannya naik, ininya juga naik kayak gitu. Tapi ternyata ini inventorinya cepet banget muter, tapi piutangnya justru tambah lama gitu ya. Dulu orang itu bayar dari pembelian sampai pembayaran itu butuh waktu rata-rata 84 hari, tapi sekarang 97 hari, lama ya, hampir 100 hari, 3 bulan lebih. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, inilah nanti kita akan tanya lebih jauh ke klien ya, apakah dia ada perubahan kebijakan atau gimana. Sehingga lebih lama untuk menagih kayak gitu ya. Misalkan teman-teman isi sampai di bagian ROE-nya juga. Misalnya ini kenapa ROA-nya bisa naik kayak gitu, ada penjelasan-penjelasannya. Ini akan teman-teman lakukan ketika mengaudit. Baik, jadi eh kita sudah ya di bagian rasio ini. Kita balik ke previous konten ya tadi sebentar. Nah, ini previous index ya. Nanti kalau sudah hasil analisis awal tidak terdapat risiko, ini juga tidak ada risiko, kita isi tidak terdapat risiko salah saji material berdasarkan analytical procedure ya. Berarti kita sudah selesai di A220. Oke. Nah, lalu kita akan isi A230 terkait dengan pemahaman entitas dan lingkungan. Di sini cukup banyak yang perlu kita isi, tapi sebenarnya isinya kurang lebih sama gitu ya. Coba kita lihat ya. Informasi umum dan aspek legalitas, teman-teman diklik A230, 2301. Di sini nanti yang harus teman-teman simpulkan ada di bagian hijau ya. Teman-teman silakan isi semua informasi yang dibutuhkan. Ini ada di apa namanya informasi kasus ya di file PDF informasi kasus. Silakan nanti disalin saja. Misalnya ini ya kontak klien, kemudian nomor-nomor akta, siapa notarisnya, berapa modal dasarnya ya. Di sini teman-teman isi susunan pemegang sahamnya dan lembar sahamnya kalau ada. Siapa pengurus perusahaannya ya dari CEO sampai manajer SDM. Kemudian di sini ini ada yang diulang lagi dari atas ya. Lembar sahamnya di sini susunan pemegang ada yang diulang tinggal copy aja dan status kantor pusat, cabang, pabrik dan jumlah karyawan. Sini bisa dilampirkan tadi informasi kasusnya juga di sini ya. Kalau sudah teman-teman isi ini semua, jangan lupa ini ditulis, tidak ada salah saji, bisa back lagi, lalu isi di struktur organisasi dan tanggung jawab. Nah, di bagian ini teman-teman, eh ini juga ada di informasi kasus. Teman-teman tinggal copy aja ya. Jadi kita perlu tahu ya teman-teman tadi siapa yang punya sahamnya, siapa CEO-nya, siapa dewan direksinya. Selain itu kita harus tahu
fungsi-fungsi dari masing-masing jabatan ini. Kita kan nanti minta struktur organisasi ya dan job desk-nya. Nah, itu kita salin di sini. Jadi dewan direksi sama dewan komisaris. Oke, ini semua ada, nanti teman-teman tinggal cari di informasi kasus. Setelah itu kalau ini sudah, kita bisa analisis bahwa tanggung jawabnya sudah oke gitu ya. Misalnya nanti teman-teman menemukan adanya jabatan atau job desk yang tidak seharusnya, misalnya satu tidak ada segregation of duties, tidak ada pemisahan tanggung jawab gitu. Nah, itu boleh bisa jadi alasan untuk menyatakan bahwa ada kemungkinan salah saji. Tapi kan ini aman ya, nanti kita bisa lanjut. Habis itu proses aktivitas bisnis kita klik. Nah, ini juga ada di informasi kasus, teman-teman nanti tinggal salin ya. Dan ini kita pilih 5 teratas ya. Jadi yang akan proses bisnis utama yang di situ adalah siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan, kemudian pembelian, persediaan dan hutang, hutang dan pengeluaran, serta penyimpanan dan pengendalian kas, penerimaan dan pengeluaran uang, dan pengadaan dan pemakaian aset tetap. Karena di info kasus hanya ada ini ya, kita anggap aja ini udah gitu ya. Kalau mau yang lengkap di perusahaan lain itu harusnya sampai sini ya. Kalau dia punya investasi, walaupun nggak semuanya ada, dan penyaluran dana ya selain dari pengeluaran uang ini. Eh, ini teman-teman tinggal salin dari informasi kasus. Sebentar saya ini ya. Nah, ini nih teman-teman. Tinggal di copy paste aja sebenarnya. Siklus-siklus itu ada di halaman ini ya, 5, uraian proses bisnis utama. Siklus penjualan itu diisi ya, apa aja yang ada di situ, kemudian siklus penerimaan itu per siklus satu kotak ini ya. Ini kan siklus penjualan, kemudian sini pembelian, nanti pokoknya disusun yang sesuai pembagiannya ya. Tinggal teman-teman copy. Nah, ini nanti dia akan ngaruh ke control risk ya. Tapi kita belum sampai situ, jadi isi dulu yang ini. Seperti ini, teman-teman silakan diisi semuanya. Tinggal copy aja. Jadi ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5. Kalau sudah, ini juga kita simpulkan bahwa proses mereka aman. Tidak ada salah saji karena begitu dibaca, oh, udah oke gitu ya. Kita bisa kembali ke konten tadi ya. Previous index. Kemudian keempat ya, tadi kan bisnis aktivitas bisnis sudah, sekarang kita ke pemahaman peraturan yang relevan 234. Nah, ini terkait dengan undang-undang atau peraturan tertentu yang mengikat si perusahaan ya. Misalnya, kalau di sini contohnya undang-undang perpajakan, dampaknya terhadap entitas apa dan akun yang terkait apa. Kalau pajak kan beban pajak. Dan apakah, sorry, dan apakah ini jadi keganti beban pajak, dan apakah perusahaan patuh terhadap undang-undang itu atau tidak, kita isi ya. Kemudian undang perseroan, ada nggak akun yang terkait. Kemudian misalnya ada undang-undang ketenaga kerjaan, dia patuh nggak, misalnya dia perusahaan khusus eh di bidang apa ya, yang ada undang-undang terkait lingkungan gitu ya, pembuangan limbahnya diatur, misalnya ada akun yang terkait, silakan nanti teman-teman isi ya. Kemudian di sini bisa dilampirkan kalau ada yang bisa relevan. Di situ kita balik lagi ke pemahaman lingkungan bisnis 2305. Nah, lingkungan bisnis ini teman-teman bisa eh, cek di informasi kasus ada atau enggak ya. Kita misalnya ya, ini misalnya di tren industri sejenis ada apa gitu ya. Ini bisa yang relate. Kalau di buku nggak ada, di kasus nggak ada ya dikosongkan saja. Tapi ini misal ya, saya teman-teman mengauditkan perusahaan otomotif gitu ya. Nih, misalnya ada isu apa nih di dalam industri sejenis. Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan penjualan pada perusahaan otomotif yang hanya memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak misalnya ya. Karena dia kalah dengan yang electric vehicle misal. Berarti pengaruhnya apa? Salesnya akan menurun, profit menurun. Di sini akunnya teman-teman tinggal tik. Oh, pendapatan akan menurun di sini.
Kemudian nanti kalau teman-teman menemukan case lainnya silakan dimasukkan. Perekonomian nasional ini terkait dengan makroekonomi ya. Jadi misalnya ada penurunan nilai mata uang, inflasi dan sebagainya. Jadi berpengaruh ke peningkatan harga bahan mentah gitu misal. Apalagi sekarang gitu ya. Kemudian ada nggak perubahan SAK? Oh nggak ada, aman. Kalau ada boleh di sini. Perubahan SAK yang mengakibatkan perubahan pada praktek pelaporan ya. Misalnya itu terjadi waktu COVID ya, teman-teman itu kan ada untuk pencadangan piutang tak tertagih gitu ya, dia tadinya metode apa jadi apa. Nah, itu kan nanti ada di sini akun yang terdampak. Kemudian dan peraturan-peraturan lain, kalau terkait teknologi juga ada silakan dimasukkan. Siklus alam misalnya dia perusahaan tambang gitu ya, kemudian sering terjadi banjir, jadinya nanti mempengaruhi ke penjualan atau inventorinya atau asetnya bisa dimasukkan dan seterusnya ya. Kayak gini nih, jadi benar-benar sangat-sangat komprehensif ya. Ketika kita ngaudit itu benar-benar semua resiko, semua hal-hal yang eh, terkait dengan perusahaan itu kita masukkan sebagai bahan kita apa dalam memberikan opini. Kemudian analisis kelangsungan usaha tadi lingkungan, baru sekarang going concern ya. Kelangsungan usaha itu kan bahasa ininya going concern. Apakah perusahaan ini tuh eh, punya masalah yang akan bikin dia nanti bisa-bisa bangkrut dalam waktu dekat atau enggak gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek di kasus, di informasi kasus itu ya, itu dia bisa teman-teman. Nih ya, di sini ada informasi terkait risk, entitas normal, kontak klien, tadi ini udah kita isi ya, gedung kantor baik sini ini udah kita isi. Tidak terdapat isu pada kelangsungan usaha. Oke, berarti ya udah tidak ada isu berarti kita bisa isi semuanya tidak gitu. Nanti ini juga bagian bawah ini untuk mengisi bagian-bagian selanjutnya. Berarti di sini tidak semua ya, posisi liabilitas ini ada, tapi sisanya tidak. Pinjaman, indikasi penarikan tidak ada, arus kas yang negatif tidak ada. Ini hal-hal yang akan menyebabkan perusahaan itu kayak terancam gitu loh kelangsungan usahanya. Jadi teman-teman bisa sambil mengamati juga ya. Tidak mampuan untuk memperoleh pendanaan, enggak. Gitu. Intensi, misalnya kalau dari aspek keuangan aman. Dari aspek operasional nih, ada kompetitor enggak? Oh, ternyata kalau sekarang ada nih, misal gitu ya, nanti bisa ditulis kompetitornya siapa aja. Terus bukti-bukti angka-angka penjualan mereka kalau misal kita bisa dapat gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan bisnis kita berhenti nih. Susah nyari tenaga kerja, hilangnya pasar, pembeli kita hilang, hilangnya key management gitu ya, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada case di soal ya udah kita isi tidak ada semua. Dan jangan lupa kesimpulannya di sini tidak terdapat kemungkinan salah saja material. Kalau sudah kita balik lagi ke pemahaman penyiapan. Nah, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini agak banyak nih yang diisi di sini ya. Jadi teman-teman, hmm, kalau ini sebenarnya kita ngopi ya dari informasi kasus. Cuma yang ini nggak ada, jadi teman-teman harus ketik sendiri. Untuk uraian proses itu ada di sini. Nah, ini ya. Penyiapan laporan keuangan ini teman-teman tinggal di copy aja ke sini ya. Uraian prosesnya apa, kemudian control activitiesnya apa. Jadi ini kan apa ya? Ketika perusahaan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan, apa yang dia lakukan gitu kan? Satu, dia siapkan laporan keuangannya, dia catat jurnal penyesuaian dari periode ya kan? Dia evaluasi pengabaian pengendalian oleh manajemen tuh ada apa enggak dan transaksi antar apa nih sebentar perusahaan tuh ada apa enggak gitu ya, coba kita lihat ya, kita freeze dulu sorry ini ya, kok dia nggak mau ya. Oke, saya kecilin dulu deh, oke biar kelihatan sampai ujung. Jadi kalau ini teman-teman bisa tinggal kopas aja ya dari mana dari informasi kasus. Nah, untuk yang bagian ini silakan nanti teman-teman isi ya. Samakan dengan yang saya sudah buat di sini. Misalnya untuk penyiapan laporan keuangan, ngapain aja tuh gitu kan.
Ada penyiapan data, ada rekonsiliasi, ada memasukkan jurnal, lalu ada internal control, dan ada persiapan laporan. Nanti control activity-nya di bagian ini apa? Oh, ada otorisasi, ya, dan ada verifikasi data. Kemudian, apa yang relevan dengan audit? Yang relevan adalah ketika ada otorisasi dan verifikasi untuk memastikan adanya data itu akurat, gitu ya. Dan pengendalian internal ini untuk memeriksa keefektifan seperti itu. Kemudian identifikasi salah saji di bagian ini tuh apa gitu ya? Bisa aja ada salah saji, bisa aja ada kecurangan. Nah, itu ini tidak ada akun yang terdampak kalau di sini dan prosedur audit yang dilakukan ini cukup banyak. Nanti teman-teman silakan diikuti ya jawaban yang di sini. Nanti di wrap text aja, dirapikan. Jadi prosedurnya bisa dokumentasi, wawancara, sampling, rekonsiliasi, dan evaluasi pengendalian internal. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang kedua, pencatatan jurnal di sini. Nanti ini teman-teman tinggal salin ya, bisa di-pause videonya lalu disalin. Kemudian yang ini, apa aja yang dilakukan ketika melakukan adjustment gitu kan, dan apa kontrolnya. Oh ternyata ada segregasi, ada pemeriksaan ganda, ada audit trail. Nah, apa yang relevan terhadap audit itu? Di sini eh, harus ada otorisasi ya ketika melakukan journal adjustment. Jadi nggak sembarangan ya ketika kita bikin jurnal penyesuaian itu harus ada yang nge-proof ya. Karena kalau bisa setiap orang melakukan, bahaya tuh teman-teman bisa. Karena jurnal penyesuaian itu kan manual ya, kita kayak post sendiri gitu. Dia tidak by system, kita harus ketik manual. Jadi benar-benar harus jurnal yang sudah diotorisasi oleh atasan, oleh atau pihak yang berwenang. Kemudian harus akurat dari segi angka dan perhitungan dan sudah terintegrasi belum ke laporannya gitu ya. Kemudian ini di bagian salah sajinya gimana nih? Ada entry yang tidak sah yaitu ada jurnal yang dibuat tanpa ada otorisasi atau ada jurnal yang double atau ada salah klasifikasi semacam itu. Nah, ini akun-akun yang mungkin terdampak itu bisa aja AR karena AR itu kan ada misalnya kita write off gitu ya, menghapus piutang misalnya. Kalau utang ini juga sama ya, misalnya kita apa namanya? Memperpanjang atau kita ada pembayaran di akhir tahun kayak gitu. Kemudian ada ini office equipment akumulasi depresiasinya misalnya ada depresiasi atau kita perubahan estimasi yang harus dilakukan juga penyesuaian dan inventory juga ya. Nah, ini prosedur auditnya ya agak banyak ya. Silakan teman-teman cek dulu bentar. Ada uji substantif, rekon, dan wawancara. Ada tiga ini. Kalau uji substantif tuh langsung mengecek ke dokumen gitu ya, atau sistemnya. Rekon itu membandingkan dokumen dengan catatan dan kita wawancara juga gitu ya, terkait dengan kontrol. Kemudian ini ada evaluasi pengabaian. Misalnya dilakukan nggak sih internal control, terus kalau diabaikan tuh dievaluasi nggak gitu ya. Ini ada semua, kalau ini tinggal teman-teman salin. Ini bagian relevansinya. Ada kekuatan kontrol internal, integritas manajemen, dan risiko salah satu material. Nah, ini bagian apa namanya salah sajinya bisa terjadi manipulasi data, bisa menghindari kewajiban dan penyelewengan aset. Apa yang mungkin terpengaruh dari sini bisa cash and cash equivalent misal gitu ya. Dan ini adalah prosedur-prosedurnya. Ada wawancara, mau sama ya mirip-mirip. Sorry. Wawancara, ada analisis dokumen, ada pemeriksaan fisik, ada apa lagi? Laporan ya, verifikasi nih dan laporan. Kemudian yang terakhir transaksi antar perusahaan intra ini ya dengan sesama biasanya dalam grup perusahaan yang sama kalau dia punya parent company. Apa ini yang relevan? Integritas, otorisasi dan persetujuan dan rekonsiliasi. Oke. Di situ ini kemungkinan salah sajinya ada transaksi fiktif, salah alokasi, dan ketidaksesuaian data.
Kemudian ini adalah akun-akun yang mungkin terdampak ya. Cash, pendapatan, account receivable, dan inventory. Lalu kalau itunya apa namanya prosedurnya ya, misalkan ada verifikasi, wawancara dengan tim keuangan, ada analisis sistem, pemeriksaan dokumentasi dan rekonsiliasi lagi. Oke. Ini juga diisi jangan lupa siapa aja yang terlibat. Nanti mungkin ada nama staf-staf bagian akuntingnya ya. Ini kan CFO-nya aja bisa ditambahkan. Kalau sudah simpulannya diisi, sudah memadai, anggap saja ya. Lalu kita back ke sekarang analisis faktor kecurangan. Oke, kita cek dulu di informasi kasus. eh Pembuatan laporan keuangan telah menggunakan sistem yang memadai, pengendalian penyiapan dan penyusunan LK, tidak ditemukan adanya isu yang mengarah pada kecurangan. Nah, ini ya, dia bilang nggak ada, berarti ini teman-teman bisa isi semuanya tidak ya. Di sini sebenarnya faktor yang mempengaruhi kecurangannya dibagi tiga. Teman-teman masih ingat nggak? Fraud triangle ya, segitiga penyebab fraud itu ya. Sebab atau motivasi orang melakukan fraud. Satu ada pressure, tekanan, dua ada kesempatan, ada opportunity, ada peluang, dan yang ketiga ada rasionalisasi atau pembenaran. Ketika yang lain melakukan, kenapa gue enggak gitu? Itu rasionalisasi gitu ya. Jadi ini detail-detail yang sangat eh, penting untuk teman-teman pahami ya. Misalnya ada persaingan yang tinggi enggak? Wah, kalau iya kan berarti kita harus hati-hati gitu ya, bahwa manajemen ini punya kecenderungan akan under pressure gitu sehingga bisa melakukan fraud. Nah, ini kita hasil wawancara dengan those charged with governance, kemudian board of director dan ini adalah bagian-bagian lain. Jadi ada tiga ya, ini komisaris, BOD, direkturnya, sama mungkin staff-staffnya kita wawancara. Dan ini anggapnya hasilnya tidak ada semua gitu ya, keren gitu ya. Karena ada, kalau misalnya ada di sini akunnya ditulis ya, misalnya tadi apa nih tingkat persaingan berarti kan sales atau profit gitu ya itu akun yang terpengaruh gitu dia punya tekanan harus punya penjualan yang tinggi seperti itu. Jadi itu nanti diisi ke akun yang terdampak. Tapi karena ini tidak ada, kita isi semua tidak. Ini diisi manual ya. Jadi kemudian misalnya itu tadi pressure. Kalau kesempatan apa coba? Entitas memiliki transaksi signifikan dengan, nah, ketika suatu perusahaan punya relatif, oke ya, kita isi semua dengan tidak, lalu diisi kesimpulannya di sini. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke sini ya. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut. Oh ya, kita udah selesai nih sampai H238. Nanti diisi di bagian sini tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai di A230. Sorry, di ya 230 ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk bagian-bagian berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.